kebiasaan menunda-nunda apa yang bisa kita lakukan, itu adalah kesombongan yang dibangun oleh pikiran palsu kita. Seakan-akan kita masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu sebagai bekal untuk kita pulang. Kalau kita mau pulang kampung, biasanya persiapan kita sangat serius. Kalau pulang kampungnya adalah pulang ke kampung kelahiran kita. Berapa lama di sana, berapa koper baju yang harus disiapkan, perbekalan apa yang dibutuhkan untuk di sana, nyaris tidak ada yang tertinggal. Persiapan kita begitu komplit untuk pulang kampung ke kampung halaman di mana kita dilahirkan. Kerinduan ke kampung halaman itu merupakan sesuatu yang wajar. Karena ada resonansi antara unsur-unsur yang ada di kampung halaman kita dengan unsur-unsur yang ada di tubuh kita. Saya dilahirkan di sebuah kampung di mana orang tua saya minum air di kampung itu. Makan nasi yang padinya juga ditanam di kampung itu. Makan pisang di halaman di mana saya dilahirkan di kampung itu. Jelas, semua unsur-unsur yang dimakan oleh ayah ibu saya yang kemudian menjadi saripati tanah, menjadi sel sperma dan sel telur, menjadi cikal bakal tubuh saya, ya berasal dari kampung di mana saya dilahirkan. Jadi wajar saja kalau tubuh saya ada kerinduan dengan unsur-unsur pembentuk di mana saya dilahirkan. Karena itu yang disebut dengan resonansi bahasa sainsnya. Ada kesamaan frekuensi. Dan untuk mengenang kembali kampung asal di mana kita dilahirkan, persiapan kita luar biasa. Padahal itu kampung yang bersifat fisik. Jangan lupa bahwa diri kita ini juga memiliki aspek metafisik. Ada daya hidup dalam diri kita. Ada ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita menjadi jantung kehidupan diri kita, sekaligus juga jantung kehidupan semesta yang ada dalam diri kita. Persiapan untuk menuju kampung yang itu sangat berbeda dengan persiapan menuju kampung yang fisik tadi. Bahkan menuju kampung yang sejati itu nyaris tanpa persiapan. Oleh karena itu semoga setelah saya bicara hari ini muncul kesadaran baru bahwa dimensi waktu itu cuma 3. Tadi, sekarang, nanti. Tadi itu walaupun 1 detik yang lalu sudah lewat, dan itu sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Dan apa yang terjadi pada saat tadi itu tidak bisa diubah, sama sekali tidak bisa diubah. Yang bisa diubah dari tadi bukan keadaannya, tetapi cara berpikir kita tentang tadi yang bisa diubah. Dan untuk apa tadi itu? Tadi itu tujuannya cuma 1, memberikan pelajaran. Jadi tadi itu adalah pusat pelajaran, sedangkan nanti itu adalah pusatnya segala harapan. Dan kita bisa mengukir nanti menjadi lebih baik dari tadi kalau saat ini, sekarang kita melakukan sesuatu yang berarti. Makanya orang yang tidak pernah belajar dari tadi,
dia melakukan tindakan saat ini tanpa refleksi dari tadi, ya jangan kecil hati kalau nanti sama dengan tadi. Itu yang disebut dengan orang yang rugi. Orang yang sama keadaannya hari ini dengan hari kemarin, itu adalah orang yang sangat merugi di dalam kehidupannya. Apalagi orang-orang yang saat ini lebih buruk dari yang kemarin. Jadi seharusnya manusia ini memiliki keistimewaan dalam hal fasilitas hidup, harusnya memiliki kesadaran yang istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Para sahabat, umur itu gak terasa ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tahu-tahu kita sudah menjadi generasi gogo. Jadi kalau 50 kan gocap. Kalau ditambah 5, go lagi. Makanya go ini kan awalan untuk menyebut gope, gocap, goban, itu semua kepala 5. Jadi saya menyebut generasi gogo bukan berarti kematian itu miliknya generasi ini. Tetapi secara umum, ya generasi ini nih yang sangat rawan. Jadi kalau usia sudah gogo, gocap go, nah, di atas 55, itu sudah masuk ruang tunggu untuk mendapatkan last call for departure. Jadi ini harus sadar bahwa kita sudah di ruang tunggu. Jadi kalau kita naik pesawat, biasanya kan kalau sudah masuk ruang tunggu, apalagi sudah mendapatkan panggilan naik pesawat, tidak ada kesempatan lagi untuk belanja itu belanja ini. Masuk pesawat sudah go. Dan kalau saya perhatikan yang ada di ruangan ini 95% ini generasi gogo. Jadi sudah di ruang tunggu. Sebentar lagi akan mendapatkan panggilan terakhir, last call for departure, untuk pulang kampung. Entah pesawatnya Devil Airline, entah pesawatnya Heaven Airline, nggak tahu. Karena jenis pesawat yang akan membawa kita pulang kampung, tentu saja apakah bintang 2, apakah bintang 3, apakah bintang 4 atau bintang 5, sangat bergantung kepada cara hidup kita. Jadi kalau cara hidupnya sembrono, gak karu-karuan, tidak mempersiapkan diri untuk menuju itu, ya jangan kecil hati. Kalau pesawat yang akan membawa kita Devil Airline, bintang 1 pesawatnya, karena bintangnya juga cuma 1. Makanya bintang ini kan menjadi lambang kepangkatan. Kalau jenderal itu bintang 4. Kalau letnan jenderal itu kan bintang 3. Maijen bintang 2. Brigjen bintang 1. Nah di bawah itu belum jadi bintang. Nah kenapa bintang ini menjadi lambang kepangkatan? Karena bintang ini juga menjadi lambang spiritual. Nabi Ibrahim juga pertama kali ingin mencapai alam-alam yang tinggi, yang beliau saksikan kan bintang. Serta itu bulan, setelah itu matahari. Dan matahari itu sebetulnya termasuk kelompok bintang. Matahari itu bintang loh. Kenapa diberi nama matahari? Ya karena dekat dengan bumi. Yang sebangsa matahari itu banyak sekali, cuman jauh letaknya. Karena saking jauhnya, jaraknya tanpa batas, maka cahaya menuju bumi ini
Itu perlu waktu yang lama. Jadi belum tentu bintang yang kita saksikan saat ini itu adalah bintang yang saat ini. Itu mungkin bintang jutaan tahun yang lalu baru kita saksikan saat ini. Karena perjalanan cahaya dari tempat bintang ke bumi ini kan perlu waktu. Saking jauhnya jarak antara bintang dengan bumi, terkadang kita menggunakan, tidak cukup menggunakan kilometer, tetapi menggunakan tahun cahaya. Karena cahaya itu ya memiliki kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi 1 detik cahaya bisa menempuh jarak 300 juta meter. Kebayang? Cahaya itu larinya 1 detik saja sudah 300 juta meter. Nah sekarang kalau 1 tahun coba berapa triliun juta meter. Nah saking besarnya maka ordenya tidak cukup menggunakan meter apalagi kilometer, megameter tidak cukup. Maka menggunakan tahun cahaya saking jauhnya. Itu baru cahaya loh. Bagaimana cahaya di atas cahaya? Bermain di dimensi cahaya saja sudah sedemikian ya, luar biasanya. Bagaimana kita bermain di dimensi cahaya di atas cahaya? Nurun ala nurin. Kalau cahaya majasi ini setiap orang bisa menikmatinya. Tapi nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasa. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibimbing Allah menuju cahaya itu. Siapa yang dibimbing Allah menuju nurun ala nurin itu? Ya tentu saja mereka yang punya kehendak. Maka mereka yang punya kehendak mencapai alam-alam yang tinggi, ya dia akan menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Dan matahari kan bintang juga. Jadi kalau di lagu Lir-Ilir itu ya ada ya penekno blimbing kui. Jadi kita ini harus memanjat pohon blimbing. Nah pohon blimbing yang harus dipanjat tentu saja bukan pohon blimbing yang ditanam di bumi ini. Dan kita harus memanjat ketinggian sebetulnya, memanjat alam-alam yang tinggi. Nah kenapa? Untuk apa itu? Ya supaya saat kita memasuki ruang tunggu, semoga kita dapat panggilan untuk naik pesawat yang bintang 7 lah. Untuk pergi ke kampung halaman kita. Dan di situ kita akan lihat. Kesuksesan seseorang pada saat hidup bisa dilihat salah satunya ketika dia meninggal. Dan hanya manusia yang bisa meninggal. Tidak ada kucing mati. Kenapa tuh kucing? Barusan saja kucing saya meninggal. Anjing mati tidak pernah dibilang anjing meninggal. Kenapa? Kenapa meninggal itu hanya untuk manusia? Karena manusialah yang banyak meninggalkan sesuatu pada saat kematiannya. Ada yang meninggalkan kesedihan, ada yang meninggalkan kegembiraan, ada yang meninggalkan konflik, ada yang meninggalkan warisan untuk jadi konflik juga. Semakin banyak yang ditinggalkan dan yang ditinggalkan itu tidak pernah dirawat sama sekali, itu akan menjadi bara yang baru buat yang ditinggalkan. Makanya banyak ya seseorang yang meninggalkan warisan yang anaknya asalnya akur pada saat dia hidup, ketika dia meninggal anaknya rebutan warisan, terjadi konflik yang hebat, persaudaraan tidak penting lagi karena orientasinya adalah uang dan warisan. Apa yang terjadi? Sudah meninggalkan bara. Makanya hanya manusia yang bisa meninggal. Karena manusia banyak meninggalkan sesuatu. Mending meninggalkan kegembiraan. Ini meninggalkan kesedihan. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita mau meninggalkan apa?
Mau meninggalkan apa kita meninggal? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Mau bikin sejarah apa di kehidupan ini? Hitler meninggal. Meninggalkan apa? Meninggalkan nama dalam sejarah. Harumkah namanya? Pahitkah namanya? Nabi Muhammad meninggal, tercatat dalam sejarah. Meninggalkan apa beliau? Meninggalkan kesan yang dalam bagi umat. Diulang-ulang kebaikannya di mana-mana, hampir tidak ada keburukannya. Bahkan yang belum menemui beliau di zamannya, hidup 1000 tahun setelah beliau meninggal, masih bisa mencintai beliau, padahal belum pernah ketemu. Bisa cinta kepada beliau padahal tidak sejaman dengan beliau. Wajar kalau cinta beliau sejaman dengan beliau. Itu cinta bisa ada ikatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita mau meninggal seperti apa? Yang bisa meninggal cuma manusia. Mau meninggalkan apa? Kucing meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa. Rumah pun tidak ada. Makanya mereka yang meninggal selain manusia tidak menimbulkan konflik. Hanya manusia yang meninggal mewariskan konflik. Ada yang mewariskan utang juga. Menjadi beban bagi yang hidup. Silakan, pertanyaannya satu. Kita mau meninggalkan apa? Karena hanya manusia yang bisa meninggal. Kata-kata itu tidak kita sadari. Kenapa? Ada apa kok di rumah ini rame-rame? Oh, si Anu meninggal. Kita tidak pernah menyadari kata meninggal. Dan kenapa kata meninggal hanya dipakai oleh manusia? Karena manusia yang banyak meninggalkan sesuatu. Ini penting untuk saya sampaikan. Hanya orang bodoh yang tidak membuat persiapan diri dari sekarang, bahkan hampir tidak memikirkannya, dan seakan-akan dia akan hidup kekal di sini, itu orang bodoh. Ribuan kematian yang dia saksikan tidak memberikan pelajaran apa-apa. Berkali-kali dia mengantarkan mayat ke kuburan seakan-akan yang meninggal orang lain. Saya, oh nanti. Apa yang dilakukan manusia seperti ini? Mengekalkan kehidupan. Terus saja mencari upaya untuk memanjangkan umur. Alasan-alasannya sangat klise. Anak saya masih kecil. Cucu saya masih kecil. Pekerjaan saya belum selesai. Mau sampai kapan? Siap tidak siap, selesai tidak selesai, anaknya kecil atau anaknya besar, cucunya masih kecil atau cucunya sudah besar, saatnya harus pulang, pulang. Gak ada waktu lagi. Apabila kita mau pergi liburan, pasti sudah ditentukan. Liburannya kemana, tujuannya mana, sudah ditentukan. Berapa lama di sana, sudah ditentukan. Berapa biaya yang dibutuhkan di sana, kita siapkan. Mau ke Bali kek, mau ke Eropa kek, mau ke mana, pasti persiapan. Tapi ada nggak sekarang orang sibuk mempersiapkan untuk sebuah kepastian yang bernama kematian? Beda persiapannya. Untuk liburan apa saja dibawa, apapun dipersiapkan. Tapi untuk kematian jarang orang menyiapkannya. Bahkan terpedaya oleh calo-calo yang sering menawarkan sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Menawarkan kemewahan dan keistimewaan setelah kematian, padahal dia sendiri belum mati. Dasar calo. Dan kita terpedaya dengan tawaran-tawaran kemewahan. Makanya manusia ini lucu dibandingkan dengan makhluk lain. Pohon nangka di rumah saya setiap berbuah memberikan nangka.
Dan saya yakin pohon nangka itu kalau saatnya harus mati, bahkan sekarang masih hidup, dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah dia mati. Yang suka memikirkan tempat istimewa setelah mati cuma manusia. Makanya dikit-dikit dikaitkan dengan nanti, dikit-dikit dikaitkan dengan nanti. Terus berfokus kepada tempat istimewa itu. Dan banyak yang menjanjikannya. Bahkan rela memberi tiket untuk membeli tempat istimewa itu. Yang orang yang menawarkannya pun belum pernah ke sana. Betul? Itulah kita selama ini. Pada jelas di Quran dikatakan surga itu di sini, saat ini, sekarang. Surga itu adalah tempat di mana langit dan bumi masih ada. Surga itu adalah tempat di mana kamu bisa bernafas. Siapa yang bisa menciptakan surga di sini, saat ini, sekarang? Saya yakin dari ruang tunggu dia akan dijemput oleh Heaven Airline. Tempat istimewa, pulangnya juga istimewa.